Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali mahasiswa-mahasiswa FKIP Universitas Jambi yang berbahagia. Kembali bersama saya Bradley Setiadi SPT-MPD pada mata kuliah Manajemen Hubungan Masyarakat atau Manajemen Humas. Dan topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah mengenai komunikasi hubungan masyarakat. Istilah komunikasi berasal dari bahasa Inggris communication. Namun secara etimologis berasal dari bahasa Latin communicatus yang memiliki makna berbagi atau menjadi milik bersama, yaitu usaha yang memiliki tujuan untuk kebersamaan atau kesamaan makna. Untuk itulah komunikasi terdiri dari 5 unsur. Yang pertama adalah komunikator atau siapa yang mengatakan. Yang kedua adalah pesan. Pesannya mengatakan apa? Yang ketiga adalah media, yaitu melalui saluran, kanal, atau media apa. Yang keempat adalah komunikan atau kepada siapa disampaikan. Dan yang kelima adalah efek atau dampak yang terjadi akibat komunikasi tersebut. Komunikasi terdiri dari 2 proses, yaitu komunikasi primer dan proses komunikasi sekunder. Proses komunikasi secara primer adalah proses penyampaian pikiran dan atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang sebagai media. Lambang sebagai media primer dalam proses komunikasi adalah pesan verbal dan pesan nonverbal yang secara langsung mampu menerjemahkan pikiran atau perasaan komunikator kepada komunikan. Sementara proses komunikasi secara sekunder adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang sebagai media pertama. Definisi komunikasi dapat dibagi menjadi 3 konseptual, yaitu yang pertama komunikasi sebagai tindakan satu arah, yang kedua komunikasi sebagai interaksi, dan yang ketiga komunikasi sebagai transaksi. Sebagai tindakan satu arah, komunikasi berfungsi sebagai penyampai pesan searah dari seseorang atau lembaga kepada seseorang atau kelompok orang lainnya, baik secara langsung maupun melalui media seperti surat, majalah, radio, dan televisi. Sementara komunikasi sebagai interaksi menyetarakan komunikasi dengan proses sebab akibat atau aksi reaksi yang arahnya bergantian. Sedangkan komunikasi sebagai transaksi menyatakan bahwa komunikasi adalah proses dinamis yang secara berkesinambungan mengubah pihak-pihak yang berkomunikasi. Sementara terdapat 4 fungsi komunikasi. Yang pertama adalah fungsi komunikasi sosial, yang mengisyaratkan bahwa komunikasi penting untuk membangun konsep diri, aktualisasi diri, kelangsungan hidup, memperoleh kebahagiaan, serta menghindari tekanan dan ketegangan. Yang kedua adalah fungsi komunikasi ekspresif, di mana komunikasi berfungsi untuk menyampaikan perasaan atau emosi. Yang ketiga adalah fungsi komunikasi ritual, di mana komunitas sering melakukan upacara yang berbeda-beda sepanjang tahun dan sepanjang hidup, yang disebut sebagai rites of passage.
Sementara yang keempat, fungsi komunikasi instrumental yang mempunyai beberapa tujuan umum, yaitu menginformasikan, mengajar, mendorong, mengubah sikap, menggerakkan tindakan, dan menghibur. Sedangkan model komunikasi dapat dibagi menjadi dua model. Yang pertama adalah model Laswell, yaitu model komunikasi yang lebih tua atau lebih dulu, di mana selalu menggunakan ilmu pertanyaan di dalam komunikasi, yaitu siapa, mengatakan apa, dalam media apa, kepada siapa, dan apa efeknya. Yang kedua adalah model komunikasi Shannon, di mana model ini agak berbeda dari model sebelumnya, yang karena menggunakan tahap-tahap berikut, yaitu yang pertama sumber informasi, kemudian transmitter, lalu penyandian pesan, kemudian penerima dan decoding, kemudian tujuan, kemudian ada juga elemen dari sumber gangguan. Sementara di dalam komunikasi humas terdapat elemen-elemen yang penting. Yang pertama adalah ide atau gagasan yang dimiliki oleh komunikator, yang merupakan langkah pertama dalam proses komunikasi. Yang kedua adalah encoding, yaitu ide disampaikan oleh komunikator melalui proses encoding atau mentranskripsikan ide menjadi suatu simbol atau pemaknaan yang dikenal dengan sebutan bahasa. Yang ketiga adalah elemen pengiriman, di mana ide disampaikan kepada komunikan melalui media atau saluran. Elemen yang keempat adalah decoding, di mana ide tersampaikan atau diterima oleh komunikan melalui proses encoding, yaitu pemaknaan untuk memahami maksud dari suatu pesan. Yang kelima adalah umpan balik, di mana komunikan memberikan umpan balik kepada komunikator tentang pesan yang disampaikan. Sementara elemen yang terakhir adalah gangguan, di mana gangguan atau juga hambatan memiliki arti sebagai segala sesuatu yang menghalangi kelancaran komunikasi. Di dalam pengelolaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat diperlukan teori-teori komunikasi. Di dalam humas terdapat 5 teori komunikasi yang perlu dilaksanakan ataupun diimplementasikan. Yang pertama adalah teori pesan yang terdiri dari 3 unsur, yaitu tanda, bahasa, dan wacana. Yang kedua adalah teori hubungan. Yang ketiga adalah teori perubahan sikap. Yang keempat adalah teori penggunaan dan pemuasan. Dan yang kelima adalah teori opini publik. Demikianlah pembahasan kita mengenai komunikasi hubungan masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya. Dan semoga pembahasan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.